Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan kita di mata kuliah konsep sistem informasi. Oke, untuk adik-adik semua, berhubung karena kita tidak bisa tatap muka, jadi kita lakukan perkuliahan secara online ya. Oke, kita langsung masuk ke materi kita hari ini, yaitu tentang pengantar konsep sistem informasi. Oke. Sebelum kita masuk ke bagian apa sih itu konsep sistem informasi, jadi sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu sistem informasi. Jadi ini kita berikan penjelasan dulu ya. Jadi di sini yang pertama adalah sistem informasi itu kita bisa bagi dua ya. Kita bagi dua. Nah, ada kata sistem dan kata informasi di sini. Jadi sistem itu sendiri adalah himpunan dari elemen-elemen yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan dari sebuah sistem. Jadi sistem itu adalah himpunan. Himpunan berarti banyak ya, ada elemen-elemen. Jadi sistem itu, misalnya sistem itu mempunyai ada elemen-elemen di dalamnya. Misalnya elemen A, misalnya ini. Terus ada B. Sini ada C ya, misalnya. Nah, ini saling berinteraksi ya. Jadi seperti sebuah sistem. Kita bisa mungkin contohkan misalnya kayak sistem pencernaan kita ya. Misalnya kayak sistem pencernaan kita. Misalnya kayak sistem pencernaan kita ada terbagi tiga ya. Pertama ada mulut kan, dari mulut dulu. Dari mulut terus masuk ke lambung. Nah, dari mulut masuk ke lambung, lambung terus masuk ke usus ya. Kayak misalnya seperti itu. Jadi ada tiga komponen, tiga elemen. Nah, ini yang disebut elemen ini yang berada pada sistem pencernaan ya. Nah, jika salah satu atau semuanya ini bermasalah, bisa dipastikan bahwa sistem tersebut akan bermasalah ya. Mungkin sudah jelas dari sistem ini. Sepertinya juga adik-adik semua sudah tahu ya masalah sistem ya, sudah dipelajari dari semester sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah kita berbicara tentang informasi. Oke, informasi itu adalah data yang telah diolah. Jadi bisa ditahu ya bahwa informasi itu adalah data yang dikumpulkan ada banyak sehingga menjadi informasi, data yang sudah diolah ya. Oke, kita next. Oke, ini sudah ya, sistem plus informasi, sistem informasi. Nah, apakah penjelasannya dia? Nah, sistem informasi adalah sistem yang dibentuk berupa komponen-komponen untuk mengelola data-data menjadi informasi guna memudahkan perhitungan dan mengefisiensi pekerjaan. Jadi pengertian dari sistem informasi sendiri adalah bagian ya, ada bagian elemen-elemen. Misalnya kayak elemen A, B, dan C. Dan ini saling berhubungan satu sama lain. Yang dimana ada data yang diolah ya, ada data-data diolah. Nah, data-data ini akan menjadi informasi. Nah, itu tujuan utama dari sistem informasi itu adalah mengubah data menjadi informasi ya. Jadi itu. Nah, itulah yang kita sudah jelaskan di kelas minggu lalu, masalah cara membedakan aplikasi yang sistem informasi dengan aplikasi lainnya. Apa sih itu yang membedakan aplikasi sistem informasi dan yang bukan sistem informasi. Oke, kita next ya. Nah, kita masuk ke pokok bahasan kita. Kita pengantar konsep sistem informasi. Jadi kita harus tahu dulu nih mata kuliah kita ini bahas apa sih sebenarnya sih. Oke, jadi di sini penjelasannya apa sih itu konsep sistem informasi. Nah, dari penjelasan yang di atas, maka kita bisa mengatakan bahwa konsep dari sistem informasi adalah merupakan konsep bagaimana cara dari sebuah data bisa menjadi informasi.
Nah, di mana informasi ini bisa membantu pengambilan keputusan pada suatu organisasi atau perusahaan. Jadi ini paling intinya ya. Paling intinya dari konsep paling penting dari sistem informasi adalah mengolah data menjadi sebuah informasi. Nah, ini pentingnya ini. Itu saja pentingnya dari mata kuliah kita. Jadi ada semua bisa ada pandangan ya bagaimana ke depan kita perkuliahannya itu loh. Kebanyakan membahas tentang bagaimana data berubah menjadi sebuah informasi di dalam sebuah sistem informasi. Nah, sistem informasinya berupa apa? Bisa aplikasi ya. Jadi kita berikan pengetahuan bahwa kita sepakati dulu bahwa sistem informasi di sini adalah berbasis aplikasi ya. Aplikasi sistem informasi. Oke, kita next. Nah, ini konsep sebuah sistem informasi ya. Awal mulanya itu adalah kita mempunyai sebuah data. Selanjutnya, data ini diinputkan masuk ke dalam sebuah sistem informasi. Nah, misalnya kita punya banyak data nih, nah, kita masukkan dalam sebuah sistem informasi. Nah, sistem informasi akan melakukan sebuah proses ya. Jadi data yang telah diinput masuk ke dalam sistem informasi. Sistem informasi kemudian memproses data-data tersebut. Kemudian dari data ini, nah, diperolehlah output. Nah, outputnya ini berupa informasi. Jadi bisa dicek ya. Pertama, data diinput. Nah, data diinput masuk ke dalam sistem. Sistemnya memproses. Nah, dari prosesnya ini adalah keluaran output. Outputnya ini berupa informasi ya. Ini adalah konsep dasar dari sistem informasi ya. Oke, saya kasih contoh misalnya kayak pada perusahaan ya. Perusahaan A misalnya, perusahaan A ingin mengetahui karyawan-karyawan siapa saja yang mempunyai efektivitas kerja paling bagus ya. Karyawan mana yang lebih bagus lah kinerjanya. Oke. Jadi perusahaan A menginput lah data-data karyawan. Jadi yang pertama dicarilah data-data karyawan. Nah, data karyawannya ada banyak nih. Misalnya ada namanya, eh, tempat tinggalnya di mana, terus selanjutnya umurnya berapa. Nah, itu kan bisa dijadikan patokan juga, umurnya berapa. Terus selanjutnya lagi, selain data karyawan, ada lagi data yang lain. Misalnya data penjualan barang, misalnya eh, data penjualan tanggal sekian, berapa banyak barang yang terjual. Nah, barang apa yang terjual, itu data penjualan ya. Terus selanjutnya lagi ada data barang ya. Data barang itu misalnya nama barangnya, harga barangnya, nah, itu stok barangnya berapa. Nah, ketiga ini saling berinteraksi satu sama lain ya. Nah, inilah dibilang sistem informasi ya. Ini masuk dalam sistem informasinya. Nah, perusahaan A tadi kita kan ingin mengetahui kinerja pegawai yang efektif yang mana itu kan. Nah, dicarilah dulu datanya. Jadi datanya sudah didapat, misalnya karyawan A umurnya misalnya 20 tahun. Nah, di sini sudah 50 tahun. Nah, kita bisa tahu kan yang lebih efektif kira-kira karyawan yang usianya lebih muda. Misalnya itu menurut data karyawan dari umurnya misalnya. Nah, tapi kan itu juga belum bisa jadikan patokan kan bahwa karyawan A lebih bagus daripada karyawan B. Nah, maka kita cari lagi di data penjualan. Kita cek lagi di data penjualan. Misalnya penjualan A itu dia menjual sebanyak 1000 barang ya. Sebanyaknya barang 1000. Sedangkan karyawan B cuma menjual barang sebanyak 100 misalnya. Nah, jadi kalau dari data dua ini kita bisa memastikan kan bahwa A
lebih bagus daripada B kan, karena yang A umurnya lebih muda, penjualannya juga lebih banyak. Itu kan ada 1000 barang yang dia jual, sedangkan B umurnya 50 tahun, dia cuma bisa menjual sebanyak 100 buah barang. Nah, tapi tunggu dulu, kita cek lagi di satu lagi ya. Kita cek lagi di sini. Kita cek lagi data barang. Misalnya data barang 1000 ini yang dijual oleh si A, harga barangnya cuma sekitar misalnya 100 rupiah. Sedangkan data 100 barang, sedangkan yang B menjual 100 barang tapi barangnya itu sekitar 5000 rupiah. Nah, dengan adanya patokan ini, kita bisa menyimpulkan kan bahwa sebenarnya karyawan B memiliki efektivitas lebih tinggi daripada A. Karena kenapa? Dari 5000 dikali 100, kita bisa menyimpulkan bahwa dia memiliki keuntungan sebanyak 500.000. Dari karyawan B menghasilkan sebanyak 500.000, sedangkan karyawan A 100 rupiah kali 1000 cuma dapat 100.000 ya. Nah, jadi sudah jelas ini perbedaannya, bahwa karyawan B ternyata lebih efektif kerjanya daripada karyawan A, meskipun karyawan A lebih muda dan menjualnya lebih banyak. Nah, itulah yang dicari dari sistem informasi ya. Jadi bukan hanya dari satu data, tapi ada berbanyak-banyak data. Itu kita bisa simpulkan. Nah, dari situ perusahaan A tadi bisa menyimpulkan nih, bilang, oh, yang ini kita lanjut ya. Misalnya sudah tadi dapat informasi karyawan A tadi itu segitu, karyawan B segitu. Nah, dari hasil informasi tadi bisa berubah menjadi pengetahuan. Jadi pengetahuan yang baru buat perusahaan bahwa kinerjanya Bapak B lebih bagus daripada Bapak A meskipun usianya 50 tahun. Karena pengetahuannya adalah dia menjual barang yang harganya lebih mahal, yaitu sebanyak 5000 rupiah. Nah, inilah yang menjadi pengetahuan ini, bahwa B lebih efektif karena dia menjual barang yang lebih tinggi harganya daripada A. Nah, dengan kata lain, setelah mendapatkan pengetahuan seperti ini, bisa disimpulkan bahwa perusahaan A bisa mengambil keputusan. Keputusannya apa itu tergantung perusahaan A ya. Apakah dia menaikkan gajinya Bapak B, atau mungkin dia mentraining A supaya bisa sejago Bapak B, itu kan bisa juga kan. Nah, itu tergantung dari keputusan perusahaannya. Jadi sistem informasi ini sangat membantu bagi pengambilan keputusan dari sebuah perusahaan ya. Jadi itu, sistem informasi sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Kenapa? Karena data yang diolah menjadi informasi menjadi pengetahuan. Nah, dari sini, dari data menjadi informasi menjadi pengetahuan. Nah, inilah konsep sistem informasi yang akan kita bahas ke depan ya. Inilah konsep sistem informasi yang selanjutnya kita akan bahas lebih dalam lagi. Oke, mungkin ada pertanyaan dari adik semua ya, di pemaparan saya di atas. Silahkan dituliskan di WA nanti ya, kita lakukan sesi tanya jawab di WhatsApp saja. Selanjutnya next meeting. Oke, pertemuan selanjutnya kita akan membahas masalah data. Apa sih itu data sih? Data itu apa? Terus informasi itu apa? Terus selanjutnya itu pengetahuan itu apa? Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya. Karena tadi kita sudah singgung kan, bagaimana data menjadi informasi, terus informasi menjadi pengetahuan. Nah, itu akan kita bahas nanti. Oke, lanjut di question time. Dari penjelasan saya tadi, adik-adik semua bisa mengerti konsep jelas dari sebuah sistem informasi ya. Jadi adik-adik sudah ada bayangan nih, bagaimana sih sistem informasi itu, konsepnya bagaimana sih bekerjanya sistem informasi. Nah, yaitu mengubah data menjadi sebuah informasi ya. Ini saja konsep paling gampangnya. Nah, selanjutnya adik-adik silakan berikan pendapat kalian tentang bagaimana sistem informasi itu bekerja. Jadi adik-adik berikan pendapat kalian tersendiri ya, bagaimana itu, tergantung dari pemaparan saya tadi. Bagaimana yang ada tangkap, silakan dituliskan di komentar. Ini jawaban dituliskan di dalam kolom komentar dan cantumkan kelasnya ya, kelas dan namanya, jangan lupa. Nah, terus selanjutnya jangan lupa like video ini dan subscribe channelnya, oke? Karena ini
kalau kalian tidak ini, saya tidak absen nanti. Oke. Oke, terima kasih eh, atas waktunya ya adik-adik. Mungkin sekian pertemuan kita hari ini di materi-materi ini ya. Mungkin kita akan lanjutkan di next meeting. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.